Dan selanjutnya kita akan membahas tentang menuntut ilmu di Baghdad. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah ataupun 1095 Masehi. Tujuan utama Syekh Abdul Qadir ini sesungguhnya hendak masuk kampus Nizamiyah yang dipimpin oleh Al-Ghazali. Namun saat Syekh Abdul Qadir tiba di kampus itu, Al-Ghazali sudah tidak ada di Nizamiyah dan telah pergi melakukan pengembaraan ke negara-negara lain. Al-Ghazali memilih meninggalkan Nizamiyah karena dirinya saat itu tengah dirundung keraguan hebat, sehingga ia lebih memilih melepaskan seluruh kedudukan dan kesuksesannya yang gemilang di Baghdad, terutama statusnya sebagai guru besar hukum dan teologi di Nizamiyah. Nizamiyah kemudian dipimpin oleh adik Al-Ghazali, yaitu Ahmad Al-Ghazali. Keinginan Abdul Qadir itu kandas karena dirinya tidak diterima di kampus favorit itu. Karena tidak diterima belajar di Nizamiyah yang dipimpin Ahmad Al-Ghazali, meski demikian ia tetap tinggal di Baghdad untuk berguru kepada para ulama lain di negeri 1001 malam itu, seperti Ibnu Aqil, Abul Khattat, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Mukharrami. Ia pun mempelajari beragam disiplin ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, hadis, dan sastra Arab. Untuk bidang fikih, Abdul Qadir mempelajari mazhab Hambali dengan berguru kepada Abu Sa'id Al-Mukharrami atau yang populer disebut dengan Al-Makhzumi. Kemudian di bidang tafsir, beliau belajar kepada Hazrat Abu Ghalib Ahmad dan Hazrat Abu Qasim Ali. Lalu di bidang sastra Arab, beliau belajar kepada Hazrat Abu Zakaria Yahya At-Tabrizi. Selain itu, beliau juga dengan tekun dan intensif berguru tasawuf kepada Abu Khair. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga dirinya mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, utamanya di bidang hukum Islam. Berkat kecakapannya, Abu Sa'ad Al-Mukharrami yang saat itu membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj, lalu menyerahkan pengelolaan sekolah tersebut sepenuhnya kepada Abdul Qadir. Sebagai santri yang tawadhu dan taat kepada guru, maka Abdul Qadir menerima titah gurunya itu. Ia mengelola sekolah yang didirikan gurunya itu dengan sungguh-sungguh. Ia bermukim di sana sambil mengajar dan memberikan pengabdian kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertobat setelah mendengar nasihatnya. Banyak pula orang yang bersimpati kepadanya, lalu datang menimba ilmu di sekolah yang dikelolanya itu, hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi banyaknya santri yang mendaftar. Sekolah itu kemudian diperluas dan direnovasi total seperti baru. Pada tahap perkembangannya, sekolah yang didirikan gurunya itu pun lalu populer dengan nama sekolah Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Hingga saat ini, sekolah ini masih berdiri tegak di Baghdad dan dikenal dengan nama Sekolah Al-Qadiriyah. Terkait dengan kecerdasan Syekh Abdul Qadir saat belajar di Baghdad sehingga menguasai beragam fan ilmu, di dalam Zail At-Tabaqat Al-Hanabilah, Ibnu Rajab menuturkan, ia menguasai 13 bidang ilmu. Banyak orang yang belajar pada Syekh tentang tafsir, hadis, dan persoalan mazhab. Setiap mengeluarkan fatwa, ia menggunakan kaidah fikih Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ia juga menguasai ilmu perbandingan, usul fikih, dan nahwu, yaitu gramatika Arab. Selepas zuhur, ia selalu mengkaji ilmu qiraat. Selama menjadi santri di Baghdad pula, Abdul Qadir selain tekun mendalami beragam jenis fan ilmu, ia juga terkenal rajin bertirakat atau riyadhah. Setiap kali habis belajar di kelas, Abdul Qadir melakukan kelana ke hutan-hutan dan tempat-tempat sepi di Baghdad. Di tempat-tempat seperti hutan dan gurun-gurun pasir inilah, beliau menghabisi malam-malamnya untuk bermunajat kepada Allah. Abdul Qadir melakukan tirakat dan riyadhahnya ini tidak memperdulikan cuaca. Baghdad di malam hari dikenal sangat dingin, namun kondisi alam yang keras ini tetap tidak menyurutkan langkah Abdul Qadir. Ketika tenaganya habis terkuras untuk melakukan riyadhah, zikir, dan ibadah kepada Allah, ia pun istirahat sejenak hanya dengan beralaskan tanah dan berbantalkan batu. Saat melakukan tirakat di malam hari, di hutan-hutan dan gurun pasir itu, Abdul Qadir hanya mengenakan jubah dan serban yang tipis
Dan manakala dirinya dirundung rasa lapar, ia mencari tumbuh-tumbuhan liar yang ada di hutan atau sungai untuk ia makan. Tumbuh-tumbuhan itu masih bersifat alami dan belum ada yang memiliki. Terkait dengan riyadhahnya yang begitu keras ia lakukan selama menjadi santri di Baghdad, Abdullah As-Sulami pernah berkata, "Aku mendengar Syekh Abdul Qadir berkata, aku pernah tak menyentuh makanan sama sekali selama beberapa hari. Ketika aku tiba di suatu tempat di daerah timur, tiba-tiba datang seseorang menyerahkan kertas yang terlipat keras. Dia lalu pergi meninggalkanku. Aku terus melanjutkan perjalanan sampai bertemu dengan orang yang menjual sayuran. Aku membeli sepotong roti kering dan makanan bercampur roti. Lalu aku berjalan menuju sebuah masjid terpencil. Aku duduk menyendiri di masjid itu untuk mengulangi mata pelajaran yang aku dapatkan. Aku meletakkan makanan itu di depanku sambil menghadap kiblat. Aku berpikir bahwa aku akan makan ataukah tidak. Lalu aku membuka secari kertas yang terselip di dinding masjid. Aku mengambil dan membaca tulisan yang ada di dinding masjid. Allah berfirman dalam sebahagian kitabnya yang diturunkan pada zaman lampau, bahwa makanan dan hawa nafsu hanya diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang imannya lemah, supaya mereka menjadikan makanan tersebut sebagai alat untuk beribadah dan mengerjakan ketaatan. Setelah membaca isi kertas tersebut, aku segera mengambil sapu tangan dan membiarkan makanan itu tetap menghadap kiblat. Aku segera sholat 2 rakaat dan pergi. Dalam sebuah pernyataannya sendiri, Syekh Abdul Qadir pernah berkisah, "Aku makan buah-buahan berduri, sampah sayur-sayuran, dan daun-daun busuk yang terhempas ke pantai. Aku tercekik oleh kelaparan di sebuah negeri yang dibilang makmur yang bernama Baghdad, sehingga beberapa hari aku tidak menyentuh makanan, dan yang aku makan hanyalah sisa-sisa yang dibuang. Pada suatu hari aku sangat kelaparan. Aku pergi ke tepi pantai untuk mencari sekedar daun-daun busuk atau semacamnya. Tetapi kemana saja aku pergi selalu saja ketemukan orang-orang miskin yang kondisinya sama denganku. Aku takut berebut dengan mereka. Aku memilih pulang dengan tangan hampa. Aku masuk ke dalam masjid dan rasa lapar telah benar-benar mencengkramku. Aku bahkan sudah tak kuat lagi berpegangan. Aku duduk di emperan masjid. Kematian terasa dekat denganku. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang juga datang ke masjid. Dia membawa roti dan makanan bakaran. Dia duduk sambil makan. Saat dia mengunyah sesuap makanan, hampir saja mulutku ikut menganga karena terasa lapar. Tetapi aku segera menahannya. Dari ini kita bisa tahu bahwa betapa luar biasanya tirakat dan riyadhah yang dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat beliau masih menjadi santri. Kayaknya tidak ada santri zaman sekarang yang mempunyai kehendak dan usaha untuk tirakat yang begitu keras. Karenanya wajar kalau Syekh Abdul Qadir kemudian muncul sebagai pemimpin wali dan sufi yang sangat dikasihi oleh Allah. Sebab beliau begitu total dan sungguh-sungguh dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah melalui kesungguhan tirakat dan riyadhahnya. Bagi Abdul Qadir, seorang sufi tidak boleh takut dengan rasa lapar, karena ia sepenuhnya tawakal kepada Allah. Selain itu, sudah menjadi tradisi sufi yang tidak mau mengecap kenikmatan duniawi. Terlalu tenggelam ke dalam kenikmatan duniawi hanya akan membuat seorang sufi terhalang dirinya untuk sampai ke hadiratnya. Dunia bagi seorang sufi merupakan celah dan penghalang mata batin untuk sampai ke hakikat kebenaran. Hal ini seperti ini jelas disadari penuh oleh Abdul Qadir saat dirinya masih menjadi santri di Baghdad.